Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang haji dan umroh. Sebelum kita mempelajari materi haji dan umroh, maka untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan agar peserta didik memahami terkait tentang hukum, ketentuan, serta tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Selain itu, diharapkan juga anak-anak dapat menjelaskan diagram alur perjalanan manasik haji dan umroh. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian haji dan umroh. Haji yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk beribadah dengan ketentuan tertentu. Sedangkan umroh sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i, tetapi waktunya kapan saja. Jadi, antara haji dan umroh yang membedakan adalah ketentuan waktunya. Jika haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan tertentu, sedangkan umroh kita bisa melaksanakannya kapan saja. Misalkan, jika kita mempunyai uang 25 juta, maka kita bisa mendaftarkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan akan bisa berangkat langsung tanpa menunggu pada bulan-bulan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang ada di belakang ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan pelaksanaannya ini hanya wajib satu kali dalam seumur hidup. Adapun mampu ini meliputi yaitu mampu secara fisik, mental, dan juga finansial. Selain wajib melaksanakan ibadah haji, maka juga diharuskan untuk melaksanakan ibadah umroh. Adapun tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh melalui 3 cara. Yang pertama yaitu ifrad, melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua yaitu tamattu, melaksanakan ibadah umroh dulu, setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga yaitu qiran, bersama-sama niat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, maka sekarang kita akan mempelajari tentang syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama yaitu syarat wajib melaksanakan haji, yaitu Islam. Berarti yang tidak Islam tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, balik. Artinya anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga,
berakal sehat, artinya tidak gila ataupun stres. Kemudian yang selanjutnya merdeka, bukan budak. Dan yang terakhir adalah mampu. Mampu di sini yaitu mampu secara fisik, mental, dan juga finansial. Jika mana syarat kelima ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun untuk syarat umroh, yang pertama yaitu Islam. Adapun untuk syarat wajibnya umroh, yang pertama yaitu Islam, berarti harus beragama Islam. Yang kedua, baligh, artinya sudah dewasa, bukan anak-anak. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila ataupun stres. Kemudian yang terakhir yaitu merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Rukun haji adalah rangkaian ibadah haji yang mana tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan juga tidak bisa diganti dengan dam atau dendam. Adapun rukun-rukunnya haji antara lain: 1. Ihram, berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Niatnya berarti harus dengan ikhlas. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf dilaksanakan di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi setiap jamaah haji harus melaksanakan wukuf di Arafah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf berarti mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Setelah tawaf, rukun selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Setelah melaksanakan sa'i, rukun selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul artinya memotong rambut, sedikitnya 3 helai rambut. Dan rukun yang terakhir tertib. Sekarang kita akan mempelajari tentang rukun umroh. Rukun umroh yang pertama yaitu ihram, berniat dengan ikhlas untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah melaksanakan tawaf, maka rukun selanjutnya yaitu sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian selanjutnya yaitu tahallul, memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi dalam pelaksanaan ibadah umroh harus tertib dari rukun pertama hingga rukun yang terakhir. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang rukun haji, sekarang kita akan mempelajari tentang wajib haji. Wajib haji yaitu rangkaian ibadah haji yang mana jika tidak dilaksanakan salah satunya, maka hajinya tetap sah tetapi harus membayar denda atau dam. Adapun wajib haji antara lain: 1. Ihram di miqat, artinya kita berniat haji dan umroh di miqat. Untuk kita yang dari Indonesia, miqat kita berada di daerah Yalamlam. Artinya kita berniat untuk haji di daerah Yalamlam. Kemudian yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah.
Yang ketiga yaitu melempar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Yang keempat yaitu melontar 3 jumroh. Kemudian yang kelima bermalam di Mina. Yang keenam yaitu tawaf wada, yang mana tawaf ini dilaksanakan ketika mau meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir, setelah melaksanakan tawaf wada, maka seluruh larangan haji diperbolehkan untuk dilakukan kembali. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya kita akan belajar tentang sunnah haji. Sunnah itu adalah kalau kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Maka sunnah haji yaitu yang pertama, membaca bacaan talbiyah. Bagaimana bacaan talbiyah? Mari kita baca bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata wal mulka la syarika lak. Nah, jadi bacaan talbiyah ini harus diperbanyak dalam membacanya selama ibadah haji. Selanjutnya yaitu kita diharuskan untuk berdoa setelah membaca talbiyah. Kemudian setelah itu memperbanyak zikir. Setelah memperbanyak zikir yaitu sholat 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Dan yang terakhir adalah masuk ke Ka'bah atau Baitullah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang larangan-larangan ibadah haji dan umrah. Apa saja larangan-larangan ibadah haji dan umrah? Sekarang kita bahas untuk larangan bagi laki-laki terlebih dahulu ya. Untuk laki-laki maka tidak diperkenankan untuk berpakaian yang berbahan jahit, sulam dan sebagainya. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah harus melaksanakan sesuai ketentuan baju ini. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak boleh menutup kepala. Nah, sekarang kita akan mempelajari larangan untuk perempuan. Untuk perempuan yang pertama tidak boleh menutup muka dan juga telapak tangan. Nah, kalau tadi kita mempelajari larangan bagi laki-laki dan perempuan, sekarang kita akan mempelajari larangan untuk laki-laki dan perempuan. Apa saja? Yaitu yang pertama, memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai wangi-wangian di kulit maupun di pakaiannya. Kemudian setelah itu tidak boleh memotong kuku. Larangan selanjutnya yaitu tidak boleh membunuh hewan. Kemudian larangan selanjutnya tidak boleh menikahkan orang lain atau menikah. Kemudian tidak boleh bersetubuh dengan istri. Nah, itu ya anak-anak untuk larangan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari materi haji dan umrah. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini akan memberikan manfaat pada kita semuanya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat anak-anak untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.